Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Perkenalkan, saya Wiwit Diwayu Esum, guru mata pelajaran sosiologi dari SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Salam sosiologi, jaya jaya jaya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita ucapkan rasa syukur kita dalam keadaan sehat kepada Allah dan selawat kepada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman yang kelak menuntun kita ila yaumil qiyamah. Bila kita lihat tagline berita hari ini, kita lihat. Oh, banyak sekali masalah sosial ya yang ada di negara kita. Kita akan membahas satu masalah sosial, yaitu adalah kemiskinan. Sebelumnya, tujuan dari pembuatan video ini adalah supaya kalian semua memahami tentang definisi kemiskinan. Kalian juga akan memahami macam-macam kemiskinan, indikator kemiskinan, penyebab kemiskinan, dan bagaimana cara menuntaskan kemiskinan. Oke, yang pertama, tentu kita sudah pernah dengar definisi kemiskinan. Apa sih definisi kemiskinan? Kalau kita mengacu pada beberapa sumber literate yang ada di beberapa buku, dan salah satunya bukunya Sartono Kartodirjo tentang kemiskinan, kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi 3 kebutuhan pokok dasar, atau yang disebut dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Jadi 3 hal itu yang bisa mendefinisikan dia dikatakan miskin atau tidak. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang kemiskinan, kita akan melihat macam-macam kemiskinan itu ada 4. Yang pertama adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut itu seperti contohnya adalah Zimbabwe. Dia adalah kemiskinan absolut. Dia tidak akan bisa berubah karena sudah tetap. Yang kedua itu adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural itu terjadi karena malas. Contoh kemiskinan kultural, pengemis, meminta-minta, slum area, itu adalah satu kemiskinan kultural. Selanjutnya, kemiskinan yang ketiga adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural itu dikarenakan seseorang tidak mampu karena kebijakan. Contoh, yang semula dia menjadi konservatif seperti di Batam, dia berubah menjadi kelompok atau desa untuk dialih fungsikan sehingga dia berubah mata pencahariannya. Itu adalah kemiskinan struktural. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang kemiskinan, kita akan bicara tentang indikator kemiskinan. Dalam buku sosiologi dan juga pengantar sosiologi, setidaknya indikator kemiskinan itu ada banyak sekali. Salah satunya ketidakmampuan seseorang memenuhi sandang. Sandang itu adalah pakaian. Bayangkan orang miskin, dia pakaiannya seperti ini. Beda kan dengan orang yang kaya. Sangat beda sekali. Kalau orang miskin, dia berpakaian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu adalah agar tidak tersengat matahari. Kalau sedangkan orang kaya, dia menganut cara berpakaian berdasarkan fashion dan status sosial. Sangat beda sekali. Indikator yang kemiskinan yang kedua itu adalah pangan. Orang miskin, dia makan itu memenuhi kebutuhan hidupnya, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan perut, kenyang. Dan orang kaya makannya pun beda. Kalau orang miskin makannya seperti ini. Orang kaya spaghetti, minumnya Starbucks. Kenapa? Mereka melihat status sosial di dalamnya. Itu perbedaan sangat mencolok antara orang kaya dan orang miskin. Indikator kemiskinan yang kedua adalah papan. Orang miskin, dia tidak punya keinginan untuk dapat rumah mewah. Dia nggak punya keinginan, experience dalam pikirannya, dia punya rumah mewah, nggak ada. Sedangkan orang kaya, rumahnya itu berjejer-jejer. Lihat, rumah lagi, rumah lagi, rumah lagi, rumah lagi. Sangat berbeda sekali. Yang kedua, orang miskin itu tidak punya keinginan dan tidak punya harapan tentang kesehatan. Kalau orang kaya ketika dia sakit, dia tinggal datang ke dokter.
perlakuannya beda. Ketika dia datang, dia akan ditanya, sakit apa Bapak? Bisa kita bantu apa? Sedangkan orang miskin, banyak sekali indikator yang harus dikuasai. Wah, ini sangat beda sekali pelayanannya. Yang selanjutnya, orang miskin itu tidak punya jaminan hari tua. Orang miskin tidak punya jaminan hari tua, sedangkan orang kaya punya jaminan hari tua. Selanjutnya, kalau kita melihat penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan yang pertama, itu adalah adanya pengaruh globalisasi yang sangat kuat. Sehingga indikator pendapatan negara itu berubah. Contohnya, penyebab kemiskinan perang. Kalau kita lihat Palestina, kalau kita lihat sejaknya Ukraina, kalau kita lihat selanjutnya Rusia, semua negara-negara yang dia mengalami konflik perang, dia akan mengalami kemiskinan. Sangat menegangkan sekali kalau kita melihat tentang kemiskinan. Dan selanjutnya penyebab kemiskinan yang kedua itu karena malas. Bayangkan orang malas. Coba, kalau semua rakyat Indonesia itu semuanya malas, tidak mau bekerja, apalagi mereka kena zat psikotropika seperti ini, narkoba, tambah lagi minuman keras, wah, maka dia akan malas, dan itu adalah menyebabkan kemiskinan. Itu menyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan yang selanjutnya itu dikarenakan ketidakmampuan seseorang dalam pendidikan. Mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Dan itulah yang menyebabkan kemiskinan semakin bertambah. Bayangkan kalau semua lulusan S2, magister, semua lulusan S3, negara kita menjadi negara yang sangat maju. Penyebab kemiskinan selanjutnya itu adalah karena kurangnya bantuan atau rangsangan dari pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau ingin menyebabkan penyebab kemiskinan adalah harus ditumbuhkan rangsangan ekonominya. Selanjutnya untuk menuntaskan kemiskinan. Salah satu cara untuk menuntaskan kemiskinan, satu, pendidikan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau rakyatnya cerdas, hasilnya pintar, setelah pintar dia akan membuat inovasi pendidikan, inovasi pembelajaran, inovasi ekonomi, dan negara kita akan menjadi negara yang adidaya. Salah satu menuntaskan kemiskinan yang kedua adalah buatlah program-program yang mensejahterakan rakyat. Program-program yang mensejahterakan rakyat, salah satunya entrepreneur. Buat mindset dalam kepala kita, bahwasanya tugas kita adalah menjadi seorang pengusaha, bukan menjadi seorang pekerja. Ketika dalam pikiran kita sudah menjadi seorang pengusaha, maka kita akan berdikari secara ekonomi. Ketika kita sudah berdikari secara ekonomi, maka kemiskinan sudah tidak ada lagi di negara kita. Yang terakhir, pesan dari saya untuk seluruh para peserta didik, pendidikan menjadi hal yang penting dalam penuntasan kemiskinan. Pendidikan yang layak dan juga pendidikan yang bermartabat dan bermoral menjadi kunci dalam perkembangan suatu negara dan mengurangi kemiskinan. Semakin banyak orang cerdas, orang pintar yang bermoral, maka kemiskinan akan hilang. Maka tetap jadikan pendidikan sebagai hal yang paling penting dalam pembangunan suatu negara. Bukan infrastruktur, bukan lainnya, tapi pendidikan. Terima kasih. Nasrul minallah fathul kharib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.